Mm. Jonas, Ya Pak. saat ini kalau musim Pilpres ini yang paling rame itu kuburan. Oh, apa hubungannya Pak? Banyak yang ziarah-ziarah di kuburan, orang-orang yang dianggap sakti atau hebat. Oh, Setelah itu dukun-dukun. ya. Laris Pak dukun ini ya. Yang sering disebut penasihat spiritual. Ya, jadi yang sekarang ini yang rame itu dukun sama apa? Penasihat Kuburan spirit. dan penasihat spiritual. Itu sampai Pilpres 2024. Nah, tetapi setelah Pilpres beda lagi, Jonas. Oh, bedanya apa Pak? Yang rame rumah sakit jiwa sama dokter psikiater stres depresi. Kalau nggak Sama berhasil, nggak lolos. Hah? Jelas, Jonas. Jelas Pak. Jadi, Jonas, Ya, Pak. dalam spiritual Jawa, ini sebelum saya bertobat ya Jonas ya. Ya Pak. Ini kita ngobrol ya. Yaitu kemunculan namanya itu Kembang Wijoyo Kusumo, Jonas. Kembang Wijoyo Kusumo. Tepatnya di Nusa Kambangan, Jonas. Akan itu setiap 100 tahun tuh, Jonas. Ya. Tiap 100 tahun sekali. Itu katanya guru saya, Jonas. Katanya Muncul, apa, Jonas? Kembang Wijoyo Kusumo ini Pak, 100 tahun sekali di Nusa Kambangan. Itu muncul atau gimana Pak? 100 tahun sekali. 100 tahun sekali muncul, Jonas. Nah, dan itu kalau memegang itu menjadi orang hebat lah atau sakti, dan namanya wahyu temurun namanya tuh, Jonas. Langsung sakti seketika Pak kalau pegang itu. Artinya itu tanda yang ditakdirkan, Jonas. Nah, itu muncul setiap 100 tahun sekali. Nah, itu kepercayaan guru saya sebelum saya bertobat, Jonas. Jadi sebelum saya bertobat tuh guru saya berkata ada kemunculan Kembang Wijoyo Kusumo 100 tahun sekali aja, Jonas. Itu bentuknya apa Pak? Kembang itu memang? Iya, tapi itu kembang berbeda dengan yang lain, Jonas. Nah, itu setelah itu orang Jawa tuh sebelum saya bertobat, Jonas ya, spiritual itu kakek saya ngomong itu keris Nogososro, Jonas. Itu yang banyak dicari orang karena dianggap sebagai wahyu keprabon, punya tentang wibawa dan kekuasaan, Jonas. Iya Pak. Tapi yang beredar di masyarakat itu banyak yang namanya putran, duplikat, Jonas. Putran? Bukan yang asli itu loh, Jonas. Cirinya apa Pak untuk membedakan yang asli atau yang tiruan? Apa yang duplikat? Ya beda kekuatannya, Jonas. Secara fisik nggak kelihatan tapi Pak ya? Bisa kelihatan, Jonas. Nah itu jadi kemunculan itu kan ada tombak baru kelinting atau tombak Kiai Pleret, macam-macam, Jonas ya. Tapi yang jelas biasanya menonjol itu Kris Nogososro, Jonas. Yang di era Majapahit dulu. Nah, sedangkan tempat-tempat yang banyak yang orang datang, Jonas, itu Gunung Lawu, Jonas. Gunung Lawu ya. Jadi sekarang ini yang rame itu dukun, kuburan,
penasihat spiritual. Dan mungkin di gunung-gunung ya. Nah, Gunung Lawu dan pantai Laut Selatan, Jonas. Nah, Tapi kuburan jadi sepi lagi ya. Nah, pokoknya rame, pokoknya mau pilpres ini rame tuh, Jonas. Jadi kuburan pun jadi rame, Jonas. Jelas, Jonas. Jelas. Jelas. Gunung Lawu, nah itu karena Gunung Lawu itu dianggap, Jonas ya, itu adalah pusaka-pusaka Majapahit itu banyak di Gunung Lawu, Jonas. Oh. Karena dibawa sama raja terakhir. Dipercaya seperti itu, Jonas. Iya, Pak. Nah, tetapi nomor satu, siapapun presidennya, itu adalah pilihan Tuhan yang menentukan, Jonas. Iya, Pak. Dan Jonas, itu kan banyak yang sarana-sarana seperti itu. Karena dipercaya gini, Jonas. Dipercaya bahwa roh atau arwah orang yang meninggal, orang sakti, bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, Jonas. Itu kepercayaan itu sampai sekarang masih ada, Jonas. Ya. Makanya kuburan rame, Jonas. Kuburan itu kuburan yang keramat-keramat atau kuburan yang seperti apa mungkin, Pak? Kuburan yang orang sakti atau orang memiliki kanuragan atau kemampuan lebih, atau raja zaman dahulu, Jonas. Ya. Ya, dianggap masih punya kekuatan wahyu kepraboannya ada itu, Jonas. Dalam roh itu memang ada, Pak ya. Kekuatan seperti itu masih ada, Pak ya. Ada. Nah, kalau di adat Jawa itu percaya sekali tentang wahyu kepraboan, Jonas. Wahyu kepraboan. Untuk mimpin suatu negara, mimpin negara ini, Jonas. Iya. Nah, kalau wahyu kepraboan itu kayak ditentukan gitu, Jonas. Ditakdirkan gitu, Jonas. Iya. Seperti wahyu kepraboan dari wahyu kerajaan dulu itu ada di Ibu Tien Soeharto, Jonas. Nah, Ibu Tien Soeharto. Nah, setelah itu kalau berarti Bapak Presiden Soekarno itu wahyu kepraboannya masuknya ke Ibu Megawati. Oh. Makanya Ibu Megawati pun sekalipun tidak jadi presiden, tapi masih punya power, Jonas. Ya, power, kuasa, wibawa dan segalanya. Karena ada wahyu kepraboan. Nah, itu kepercayaan Jawa, Jonas. Jadi terah dari Presiden Soekarno itu wahyu kepraboan itu tidak dua, hanya satu, Jonas. Dalam garis keturunan, Jonas. Iya. Misalnya Presiden Soekarno, jelas sekali wahyu kepraboannya itu ada di Ibu Megawati. Nah, setelah Ibu Megawati siapa? Nah, itu belum tahu, Jonas. Itu nah, sedangkan terus, Pak ya? Itu nurun-nurun terus, Pak ya, ke bawah ya, keturunan gitu. Iya, betul. Kalau Pak Harto itu wahyu kepraboannya dari Ibu Tien, Jonas. Ibu apa, Jonas? Ibu Tien. Ibu Tien Soeharto. Nah, Ibu Tien Soeharto. Nah, jatuhnya wahyu kepraboan setelah Ibu Tien kemana? Nah, itu saya belum mendeteksinya. Apakah itu semua menurunnya ke ibu-ibu atau perempuan, Pak? Atau laki-laki juga bisa, Pak? Tergantung dia turun kemana, Jonas. Oh, tidak harus perempuan atau ibu-ibu ya? Nah, seperti Jenderal Sarwoedi, Letnan Jenderal Sarwoedi, wahyu kepraboannya itu ada di Ibu Ani Yudhoyono, Jonas.
Di mana Jonas? Ibu Ani Yudhoyono. Dan Ibu Ani Yudhoyono, wahyu keprabonnya itu ada di Agus Harimukti, AHY Jonas. Oh gitu. Karena dulu kan saya pernah diminta untuk tentang wahyu keprabon untuk Ibu Ani ke AHY Jonas. Oh ya. Jadi Agus Harimukti Yudhoyono ini punya wahyu keprabon juga Jonas. Iya Pak. Nah, seperti Bapak Jokowi itu juga ada wahyu keprabonnya Jonas. Ya. Nah, wahyu keprabonnya itu di atasnya dia pasti ada, cirinya ada Jonas. Jadi ya, kalau nyalonkan jadi lurah atau jadi bupati itu susah dikalahkan Jonas. Oh, karena unsur ini ya Pak ya. Itu kalau orang Jawa namanya unsur mistiknya ada Jonas. Tapi kita anak Tuhan tidak ada di situ Jonas. Ya. Dan ini saya bicara tentang wahyu keprabon Jonas. Berbeda dengan agama Jonas. Agama. Nah kalau Bapak Jokowi wahyu keprabonnya itu ada di Gibran Jonas. Oh. Nah wahyu keprabonnya ada di mana Jonas? Gibran. Itu Bapak Jokowi itu wahyu keprabonnya ada di Gibran. Nah, Pak Gibran itu pun nanti sewaktu-waktu akan muncul jadi pemimpin juga. Ya. Masuk AHY Jonas. Ya, karena didukung wahyu keprabon ini ya. Iya betul. Dipercaya seperti itu. Itu kepercayaan spiritual Jawa Jonas. Ya, itu hanya di Jawa Pak ya. Seperti Raja Inggris pun kan juga tetap ada garis keturunan juga Jonas. Iya Pak. Wahyu keprabon. Percaya atau tidak itu di berbagai negara itu terjadi Jonas. Yaitu dinasti apa Jonas? Dinasti. Kalau di Tiongkok itu dinasti. Di Eropa juga ada ya. Di Eropa juga ada. Seperti Presiden Amerika kan Bush, nanti berikutnya anaknya kan gitu, Jonas. Ya. Jadi itu seperti garis gitu tuh. Biasanya itu setiap generasi itu satu Jonas. Jadi kalau Bapak Jokowi itu wahyu keprabonnya ada di mana Jonas? Pak Jokowi ada di ini. Gibran. Kalau Sarwo Edi itu wahyu keprabonnya ada di Ibu Ani. Ya. Makanya Ibu Ani Yudhoyono ini punya peran penting. Itu sampai berapa generasi tidak ada batasan Pak ya? Tidak ada batasan. Nah, jadi jangan diremehkan, jangan disepelekan Agus Harimukti Yudhoyono Jonas. Karena ada wahyu keprabon. Ya, Pak. Dipercaya di Jawa setiap jenderal pun itu ada wahyunya Jonas. Ya. Seperti KSP Jenderal Muldoko itu ada dari Kediri Jonas. Oh. Itu arahnya Singosari Jonas. Jadi sebelum Majapahit. Nah itu hal seperti itu di Jawa sangat dipercaya Jonas. Jadi Pilpres ini itu hal-hal seperti itu Jonas. Itu akan berkembang di masyarakat Jonas. Jadi ada wahyu keprabon lurah. Nah tapi kebanyakan wahyu keprabon itu selalu berhubungan dengan raja Jonas atau presiden. Oh gitu. Tapi levelnya ada yang gubernur, bupati gitu. Tapi kalau yang raja itu wahyu keprabon, nah itu
yang jelas itu wahyu kerajaan, Jonas. Ya. Nah, itu di Jawa itu hal seperti itu melekat sekali, Jonas. Iya, sampai sekarang, Pak ya. Iya. Iya, kalau Pak Prabowo itu ada, Jonas. Pak Prabowo itu ada keprabonnya juga, wahyunya, Jonas. Karena wahyu keprabon ini tidak mutlak harus keturunan. Jadi dia mau kemana itu takdir dari Yang Maha Kuasa, Jonas. Iya. Oh, nggak harus keturunan. Destiny, garis takdir penentuan, Jonas. Destiny-nya. Nah, jadi kalau di Alkitab kita kan ada sebelum dunia dijadikan, ditentukan dan dipilih, Jonas. Ya. Nah, kalau itu kan kalau Kristen, kalau di kepercayaan saya belum bertobat, itu disebut wahyu keprabon, ditentukan, ditakdirkan, Jonas. Ya, Pak. Seperti Agus Harimurti Yudhoyono, nanti waktunya tiba pun dia akan menjadi pemimpin juga, Jonas. Ya. Pak Presiden atau bukan, enggak tahu, Jonas. Tahu. Tapi nanti dia akan menjadi pemimpin juga. Karena wahyu dari keprabon dari Ibu Ani ada di Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi jangan disepelekan karena mayor, Jonas. Iya. Nah, buktinya Pak Harto pun jadi presiden kan, Jonas. Betul. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, nah, betul. Dalam kayak Gus Dur itu juga ada wahyu keprabonnya, Jonas. Ya. Pasti keturunan dari kerajaan dia, Jonas. Nah, wahyu keprabon ini selalu berhubungan dengan darah kerajaan, Jonas. Apakah ada ciri-ciri khusus, Pak, dari seseorang ini ditentukan ini layak dalam atau wahyu keprabon itu, Pak? Kalau saya tahu, Jonas. Makanya waktu pertemuan saya dengan Ibu Ani Yudhoyono di Kuningan, Jonas ya, di Jakarta. Pokoknya di Jakarta, pertemuan saya dengan Ibu Ani Yudhoyono sebelum meninggal, saya ditanya, wahyu keprabon ada di mana, Pak Daud? Ada di Agus Harimurti Yudhoyono. Waktu itu pas mau nyalonkan gubernur. Setelah itu saya ditanya, jadi gubernur enggak, Pak Daud? Itu hanya batu loncatan dia. Jadi apa, Jonas? Batu loncatan. Batu pijakan. Jadi saat ini wahyu keprabon dari Ibu Ani itu bukan ada di Ibas, tapi di AHY. Nah, kalau Ibas itu orangnya baik, Jonas. Iya, Pak. Orangnya humble, suka menolong. Nah, dia itu suka menolong dan bersahabat, Jonas. Oh, iya. Nah, repotnya ada manfaatin, itu yang repot. Karena kebaikannya itu dimanfaatkan Karena orang. terlalu baik dia. Nah, Ibas ini banyak sifat dari ibunya, yaitu Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Sedang AHY itu banyak ke ayahnya, Pak SBY. Jadi ini nanti Jonas, seru sekali, Jonas. Iya, Pak. Nah, percaya atau tidak, Ibu Megawati pun wahyunya itu juga ada, Jonas. Iya. Kira-kira di siapa, Jonas? Siapa ya?
Ada di Ibu Puan Maharani. Oh. Jadi di Jawa tuh sangat dipercaya hal itu, Jonas. Nah, sekarang Pak Daud sama saya ini ada Wahyu Kepabronnya nggak? Yang jelas Yonas enggak ada. Loh, ada Pak. Ada Pak dari kerajaan Allah Pak, dari Tuhan Yesus Kepabronnya. Bukan. Yonas bukan, enggak ada Wahyu ke Prabon. Adanya satu Jonas. Apa Pak? Yang diurapi Tuhan. Haleluya, amin. Kalau anak kerajaan banyak, kan belum tentu diurapi. Ya, amin. Wahyu ke Prabon itu kalau di Alkitab tuh mirip ini ya Jonas. Kayak kerajaannya Daud itu loh Jonas. Nah itu, tapi ini bukan masalah agama. Ini kan ngobrol-ngobrol asik aja Jonas. Betul, ya Pak. Nah, dan rata-rata perlu Jonas tahu bahwa presiden atau raja di Jawa ini itu kebanyakan terahnya itu dari Majapahit Jonas. Oh, Terahnya dari Majapahit, dan di Majapahit itu dipercaya itu Solo, Mangkunegaran itu Jonas ya, sama Jogja Jonas. oh, hanya Solo dan Jogja. Dipercaya Jonas. Solo Jogja. Pak Prabowo itu juga ada Jonas. Itu dari garis keturunan pasti Jonas. Iya. Dari apa Jonas? Garis keturunan. Makanya di Jawa itu percaya bobot bibit bebet Jonas. Iya. Betul. Tahu enggak Jonas? Jadi saat ini itu kalau dari omongan guru saya dulu, guru saya sebelum saya bertobat, bahwa akan muncul kembang Wijoyo Kusumo setiap 100 tahun. Jonas. Terakhir kapan itu Pak muncul Pak? Kembang itu Pak. Saya lupa ya, itu kata-kata guru saya Jonas. Itu ada di daerah Nusa Kambangan atau sekitar Cilacap Jonas. Ya. Itu bisa tentang takdir Jonas. Itu Ya, sebelum bertobat Jonas. Kita orang Kristen tidak usah percaya hal-hal seperti itu. betul. Setuju Pak. Tidak boleh apa Jonas? Perlu percaya seperti itu. Tidak boleh percaya. Kan saya hanya ngobrol ngomong-ngomong aja. Ngobrol santai aja, ngobrol asik. Jadi kita Kristen tidak boleh percaya hal seperti itu. Ya. Namanya kembang apa Jonas? Kembang Wijoyo Kusumo. Dan itu muncul nantinya Jonas. Dipercaya seperti itu. Karena apa? Itu akan muncul waktu presiden ke-7 atau presiden ke-8 Jonas. Ya. Di mana Jonas? Iya Pak. Akan apa Jonas? Akan presiden ke-7 atau ke-8 itu akan muncul. Itu kata guru saya. Nah, kalau saya lebih baik muncul satu Jonas. Apa Pak? Dolar banyak. Nggak usah pusing ya Jonas. Jadi kepercayaan Jawa tuh mistik-mistik tuh ada sampai sekarang Jonas. Dan yang percaya itu banyak sekali Jonas. Dan itu turun-menurun Pak ya? Kalau orang Jawa ini getok tular, Thomas. Iya.
Udah paham, Jonas? Paham, Pak Daud. Pahamnya gimana, Jonas? Ya, itu kepercayaan aja, Pak. Kawan. Dan itu nggak Jadi, perlu kita percaya. tidak boleh percaya, nggak usah dipercaya, Jonas. Ya. Nah, ingat saat ini kan baru di media sosial Gibran Cawapres, Jonas. Yang pertama kali nanti Cawapres Gibran yang usulkan siapa, Jonas? Dari mana, Pak, yang usulkan? Kan dari kita, dari saya, Jonas. Oh. Yang pertama kali mencetuskan Cawapres Gibran itu saya, Jonas. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena saya lihat dari peta politik, Jonas. Ya. Karena wahyu kepraboan dari Jokowi itu ada di Gibran, Jonas. Ya, dan dia bisa membuktikan sekarang ini dan satu keluarga itu hanya masuk generasi itu hanya satu, Jonas. Ya. Nah, kalau di Pak SBY itu Ibu Ani itu masuk ke AHY, Agus Harimukti Yudhoyono. Nah, kalau dulu belum bertobat, wahyu kepraboan itu artinya yang ditakdirkan, Jonas. Iya. Yang apa, Jonas? Ditakdirkan. Nah, itu, Jonas. Tapi kalau secara kepribadian itu saya paling suka itu Ibas. Ya. Agus Harimukti Yudhoyono juga baik orangnya, humble juga baik. Tapi saya paling senang sama Ibas karena Jenderal Edi Wibowo dekat sama Ibas, Jonas. Karena milik Ibu Ani. Ya. Iya, Pak. Jadi yang jelas satu, Jonas. Siapapun presiden di Indonesia adalah pilihan Tuhan, itu aja. Ya, kita harus dukung. Ya. Betul? Betul, Pak. Siapapun yang terpilih. Siapapun yang terpilih harus didukung. Iya. Tapi Jonas sudah paham kan, Jonas? Paham, Pak. Paham, Pak Daud. Paham gimana, Jonas? Ya, ini pengetahuan baru juga. Yang pertama tentang Kembang Wijoyokusumo, ya tentang apa ini namanya kepraboan juga ini sesuatu yang baru. Nah, di Indonesia itu percaya hal seperti itu, Jonas. Tapi kita orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, tidak boleh percaya, Jonas. Betul, Pak. Setuju. Karena semua itu Tuhan yang menentukan, Jonas. Iya, setuju, Pak. Karena arti wahyu kepraboan itu sebenarnya adalah yang ditakdirkan, Jonas. Ditakdirkan. Iya, Pak. Oke.